first record of the doom of Nagasaki, target for atom bomb number 2, is filmed from a super fortress many miles away. Beneath that sinister pall of smoke, the world's most destructive force has been unleashed. With what results we know only too well. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of... Apa? Jepang kalah dari sekutu. Aku harus tahu kepada budaya lain. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat dengan pemuda di Jakarta. Beradanya kita di sini untuk melancarkan rencana kegiatan kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia karena putra telah dikuasai oleh Jepang. Wahai saudara-saudaraku, saya mendengar kabar baik terhadap Indonesia bahwa Jepang telah kalah dari sekutu. Saya mendapatkan kabar ini dari radio TV. Karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan terhadap Indonesia. Kabar gembira bagi Indonesia. Tapi Bung, Anda mengatakan tadi bahwa Indonesia bakal mengalami kekosongan. Itu apa maksudnya, Bung? Tidak lagi memiliki kekuasaan terhadap kita, karena Jepang telah menyerah terhadap sekutu, sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai kekuasaan Indonesia. Saya mengerti penjelasannya. Terima kasih. Lalu, apa yang mesti kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan pada Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Jepang tidak lagi memiliki kekuasaan di tanah kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya sangat setuju dengan usulan Anda, karena saat ini sangat tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dikatakan Syahrir itu benar, bahwa kemerdekaan ialah hak rakyat yang harus kita proklamasikan. Oleh karena itu, marilah kita semua ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Hatta memutuskan segala hubungan dengan pihak Jepang. Saudara, setuju? Setuju! Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Sahrul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darus tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Soekarno. Ada apa ya? Baku, apakah Soekarno ada? Soekarno ada, karena sih. Terima kasih, Bung. Jadi gini Bung, Jepang telah kalah dari sekutu. Benar Bung, tadi kami semua mengadakan rapat dan semuanya setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa sembarangan memproklamasikan kemerdekaan kita. Kita harus ikut rapat dengan PPKI. Kekuatan kita yang sekarang tidak cukup untuk mengalahkan Jepang. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, maka semakin cepat kita terbebas dari Jepang. Baiklah, beri saya waktu untuk berunding dengan golongan tua. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Golongan muda mengusulkan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi Bun, kita tidak boleh gegabah Bun. Setuju, lebih baik kita menghadapi sekutu yang hendak datang ke Indonesia. Lagi pula bentar lagi tanggal 18 Agustus ada sidang PPKI. Baiklah, lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka juga masih pendek. Baiklah, dengan ini berarti kita semua sepakat ya. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang Jakarta. Tampaknya golongan tua tidak setuju. Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok yang diawasi oleh PK? Bagaimana semuanya? Setuju? Setuju.
Para pemuda pun menyetujui ide Darus tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darus. Assalamualaikum. Salam. Kenapa ya? Jadi gini, Bu. Assalamualaikum. Apa ya? Jadi gini, Bu. Apa tujuan kalian bawa kita ke sini? Tuhan kalian sudah bicarakan dengan Bung Karno. Bagaimana kalau Jepang hanya di manis belaka? Benar, Bu. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Apa ini bisa untuk kita lakukan? Asal kita berusaha pasti bisa. Bagaimana, Bu? Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Permisi, Ya, ada apa ya? ada Laksamana Maidanya. Bentar ya, saya panggil. Selamat malam, ada apa ya, Bung? Selamat malam, Bu. Kami di sini membutuhkan tempat untuk membicarakan tentang kemerdekaan yang akan dilaksanakan besok. Baiklah, silakan masuk. Apakah ada pen dan kertas Laksamana? Ada, bentar lagi ambilkan. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maida, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah, kalian sudah rencanakan belum proklamasi besok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera besok dan akan diiringi lagu Indonesia Raya. Oh, bukannya kita belum punya bendera, Pak? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkan kainnya? Tapi Pak, Ibu nggak punya kain loh, yang ada cuma kain merah dan kain putih. Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, buatlah dengan sederhana. Bagaimana kalau kita namakan benderanya Sangsaka Merah Putih? Baiklah, kita akan namakan Sangsaka Merah Putih. Baiklah, Bapak, sana siap-siap untuk proklamasi besok. Berhenti, tolong kibarkan bendera ini sebagai bentuk kejayaan bangsa Indonesia. Siap, Bu, saya akan mengibarkan bendera ini. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naik dan ada turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi hakikatnya tetap kita menyusun tenaga sendiri. Tetapi kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil sikap nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta.